15 km di sebelah timur laut kota Sanliurfa atau Aroha, ditemukan sebuah bangunan kuno yang kini dikenal sebagai kuil tertua di dunia. Situs yang berada di wilayah tenggara Turki ini bernama Göbekli Tepe. Dalam bahasa Indonesia artinya bukit dengan pusar atau bukit pusar pria gendut. Ditemukan di dekat kota kuno yang dijuluki dengan kota Nabi atau The City of Prophet, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah agama. Penemuan situs Göbekli Tepe tidak hanya memperkaya sejarah agama wilayah ini. Penemuan ini juga dapat merubah seluruh catatan sejarah agama yang dimiliki umat manusia. Tidak heran, UNESCO menetapkan Göbekli Tepe sebagai situs warisan dunia. Bulan sabit subur atau hilal subur adalah suatu kawasan di Timur Tengah yang menyerupai bentuk bulan sabit. Daerah ini merupakan salah satu tunas peradaban, karena di wilayah ini umat manusia pertama kali mengenal sistem pertanian dan mulai membuat pemukiman. Di masa kini daerah yang kita kenal sebagai Irak, Suriah, Israel, Mesir bagian utara, dan daerah tenggara Turki adalah bagian dari wilayah bulan sabit subur. Sekitar 6.000 tahun yang lalu, Mesopotamia yang kita kenal sebagai tempat di mana peradaban pertama muncul di dunia, merupakan bagian dari wilayah ini. Catatan sejarah yang kita tahu ini kemungkinan perlu dipertanyakan kembali kebenarannya. Pada tahun 1994, di sebuah lahan pertanian yang sedang diteliti oleh para arkeolog, ditemukan sebuah batu dengan pahatan aneh. Beberapa di antaranya berukuran sangat besar. Pilar batu dengan ketinggian 6 meter dan berat mencapai 10 ton tersusun melingkar. Tidak hanya satu lingkaran, tetapi ada 4 susun lingkaran yang berdempetan. Di masa kini, kita mengenal reruntuhan kuno ini dengan sebutan Göbekli Tepe. Diperkirakan situs ini dibangun pada akhir periode zaman es, sekitar 9.600 sampai 8.200 sebelum Masehi. Pada periode ini diyakini leluhur kita masih hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan menggunakan teknologi sederhana dan terkesan primitif. Tetapi pahatan-pahatan menakjubkan pada tiang-tiang batu di Göbekli Tepe seakan membantah semua pandangan itu. Jika melihat dari desain bangunan serta ukiran di dalamnya, sangat sulit untuk mempercayai jika manusia dengan pemikiran primitif dapat membangun karya semegah ini. Göbekli Tepe dibangun pada sebuah bukit yang di sekitarnya ditemukan jejak-jejak pemukiman manusia terdahulu. Terdapat 4 lingkaran yang tersusun dari tiang-tiang batu. Di setiap lingkarannya terdapat sepasang pilar berbentuk huruf T pada bagian tengahnya. Pilar dengan ukuran 10 ton itu dikelilingi dengan beberapa pilar yang ukurannya lebih kecil yang terpahat berbagai macam ukiran. Cara yang digunakan untuk memindahkan dan menyusun pilar-pilar raksasa itu masih menjadi bahan penelitian arkeolog sampai saat ini. Lambang dan pahatan dalam bentuk binatang ditemukan di mana-mana di Göbekli Tepe. Pahatan-pahatan ini memiliki susunan yang sangat aneh sehingga membuat peneliti kesulitan untuk menerjemahkannya. Keempat bangunan melingkar pada Göbekli Tepe diperkirakan dibangun dalam kurun waktu yang berbeda. Yang termuda diperkirakan dibangun pada 8.500 sebelum Masehi dan yang tertua dibangun pada 9.600 sebelum Masehi. Bangunan tertua memiliki pahatan dan hiasan yang paling rumit, serta merupakan bangunan lingkaran yang paling besar di antara keempatnya. Sejauh ini, Göbekli Tepe merupakan bangunan tertua buatan manusia yang pernah ditemukan di wilayah ini. Pengetahuan umum mengajarkan kita bahwa peradaban manusia selalu mengalami kemajuan perkembangan pada setiap era. Hal ini terjadi karena manusia selalu berlatih dan belajar untuk mengembangkan keterampilan dalam berbagai hal. Jika pernyataan ini benar, lalu bagaimana caranya orang-orang zaman dulu bisa dengan tiba-tiba mendapat pengetahuan dan mendirikan bangunan megalitik sebesar ini? Apakah mungkin jika pengetahuan untuk membuat bangunan sebesar ini adalah sebuah warisan dari leluhur kita yang sebenarnya memiliki peradaban yang sudah maju? Atau mungkin ada makhluk luar angkasa yang datang kepada leluhur kita untuk memberikan pengetahuan itu? Pertanyaan dan spekulasi liar seperti ini sangat normal terbentuk, karena masih banyak misteri dan kejanggalan yang belum dapat diungkap dari bangunan megalitik ini. Kemungkinan bangunan ini akan mengungkap sejarah umat manusia yang belum diketahui sebelumnya. Sejarah dari peradaban maju yang kemungkinan telah hilang. Pada tahun 2019, ditemukan bangunan yang mirip dengan Göbekli Tepe. Situs ini bernama Karahan Tepe.
Kita dapat mencapai lokasi ini dengan perjalanan darat ke arah timur selama 1 jam dari lokasi Gobekli Tepe. Situs ini diperkirakan memiliki usia yang sama dengan Gobekli Tepe dan bahkan mungkin lebih tua. Para ahli tidak menemukan bukti adanya jejak pertanian di situs ini sama seperti yang ditemukan pada Gobekli Tepe. Ini artinya orang-orang yang membangun kompleks megalitik ini masih mengandalkan berburu dan mengumpulkan makanan untuk melangsungkan hidup. Hal ini seperti memberikan informasi baru tentang sejarah manusia, menjungkir-balikan pandangan umum terhadap urutan peradaban manusia. Teori yang paling umum mengatakan bahwa pada awalnya manusia melakukan perburuan dan mengumpulkan makanan untuk melangsungkan hidup, lalu mulai bermukim dan melakukan pertanian. Setelah itu terjadi banyak perkembangan lainnya sampai saat ini. Sampai di sini kita bisa simpulkan bahwa pertanian muncul di wilayah ini setelah Gobekli Tepe dibangun. Ini berarti ada kemungkinan ada seseorang atau sekelompok orang yang sudah punya pengetahuan lebih maju, datang ke wilayah ini dan mengajarkan masyarakat sekitar untuk membangun Gobekli Tepe dan juga mengenalkan mereka pertanian. Jika kita melihat dari sudut pandang ini, ceritanya sangat mirip dengan mitos Mesopotamia kuno yang bercerita tentang banjir bah dan kaum Apkallu. Dalam cerita legenda, Apkallu digambarkan sebagai 7 orang bijak yang dikirim oleh Tuhan setelah terjadinya banjir bandang untuk mengajarkan berbagai pengetahuan kepada manusia yang tersisa. Legenda serupa juga terdapat di berbagai belahan bumi lainnya yang diabadikan dalam berbagai ukiran kuno, patung, dan peninggalan kuno lainnya. Walaupun ini hanya sebuah mitos atau legenda, tetapi tidak dapat dipungkiri jika kemiripan bangunan dan arsitektur bangunan megalitik di berbagai belahan dunia akan mulai menggiring kita pada opini ini. Baru-baru ini, para ahli akhirnya dapat mengartikan sebagian dari pahatan pada pilar yang terdapat pada Gobekli Tepe. Pahatan yang berupa gambar beberapa hewan itu diartikan sebagai beberapa rasi bintang yang bertujuan untuk menunjukkan sebuah penanggalan waktu. Penanggalan yang ditunjukkan oleh pahatan ini adalah periode waktu yang disebut dengan Yongor Dryas. Periode ini dimulai pada 10.800 sebelum Masehi dan berakhir pada 9.600 sebelum Masehi. Pada masa ini, bumi mengalami serangkaian perubahan yang menyebabkan banyak bencana alam besar yang terjadi, termasuk banjir bandang dalam skala yang luar biasa besar. Gobekli Tepe dibangun pada saat yang sama dengan berakhirnya periode ini. Ada kemungkinan pilar dengan pahatan yang menunjukkan penanggalan terjadinya Yongor Dryas ini dibuat sebagai monumen untuk mengenang bencana alam besar yang pernah terjadi dan hampir memusnahkan umat manusia. Jika hipotesis ini benar, artinya kemungkinan akan adanya peradaban maju sebelum banjir bandang menenggelamkan sebagian besar daratan di bumi dan menghilangkan 80% populasi manusia sudah mendekati fakta dan bukan sekedar legenda saja. Bisa jadi mitos dan legenda yang selama ini kita dengar adalah gambaran dari leluhur kita yang sebenarnya.